shalah innallaha ma'as sabirin. Dan mintalah pertolong kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Sabar dalam 3 kategori. Yang pertama as-sabru 'ala ta'ah, sabar terhadap ketaatan. Artinya apa? Sesuatu yang telah diwajibkan oleh Allah kepada kita dalam bentuk perintah, kita sebagai hamba kita tetap sabar melaksanakannya. Kemudian ada sabar 'alal ma'siyah. Maksudnya apa? Dia sabar untuk tidak melakukan maksiat. Sabar juga kita namanya. Dan manusia itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbanyak hal. Diuji dengan ketaatan, ada yang lepas, ada yang sanggup. Diuji dengan kemaksiatan, tak sanggup. Artinya apa? Kewajiban dia laksanakan, maksiat jalan terus. Ini sama rata bagi dia. Tapi jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk hamba yang senantiasa bersyukur atas apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Ketika kita bersyukur dengan salah satu nikmat hidup yang Allah berikan kepada kita, la azidannakum, yakinlah orang tua kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah tambah. Dan nikmat ini bukan hanya sekedar materi. Kalau sekiranya nikmat sebatas materi, sedikit sekali nikmat dalam hidup ini. Bahkan kata Imam Mutawalli Asy-Sya'rawi, nikmat rezeki berbentuk mal merupakan nikmat yang paling rendah kedudukannya. Ya kan Ibu? Mutawalli Asy-Sya'rawi salah satu ulama yang masyhur ya, ulama Al-Qur'an. Al-malu, harta, fulus kata orang Arab, uang lah kata kita, pipi kata orang Padang kan gitu, merupakan nikmat yang paling kecil urutannya. Tapi kata beliau, dengan nikmat yang kecil ini banyak manusia melupakan sang kholiknya. Jemaah orang tua kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat yang senantiasa kita baca setiap dalam pertemuan menghubungkan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan harapan kita pada Allah, mudah-mudahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensyafaati kita di hari kiamat di hadapan Allah, dan Allah Subhanahu wa taala berkenan mengumpulkan kita dengan baginda juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga dengan orang-orang yang kita sayangi semasa hidup. Amin amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin, jamaah orang tua kami dimuliakan oleh Allah. Adapun pertemuan kita pada malam hari ini, kita akan membahas memaknai makna menuntut ilmu dan keutamaannya. Ya, memaknai ya menuntut ilmu ya dan keutamaannya. Ternyata apa? Orang-orang berilmu banyak sekali diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kelebihannya. Sehingga dengan beberapa hadis timbul motivasi untuk seseorang menuntut ilmu. Imam Syafi'i juga pernah katakan, siapa yang tidak sabar dalam menuntut ilmu, capeknya menuntut ilmu, tunggunya penyesalan di hari kelak nanti. Karena dalam konteks lain, mayyazra yahsud, siapa yang menanam dia memetik, siapa yang belajar dia yang berhasil dalam konteksnya. Jamaah orang tua kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-9 juga Allah nyatakan, qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Kata Allah, makna zahirnya hal di sini bisa diartikan apakah sama orang yang berpengetahuan, orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui, itu makna zahirnya. Tapi makna hakikinya, makna yang sebetulnya hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Kata Allah, tidaklah sama orang-orang yang mempunyai pengetahuan dengan orang-orang yang tidak punya pengetahuan. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, innama yatadzakkaru ulul albab. Ya. Artinya apa? Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebenarnya hanya orang-orang yang berakal sehatlah yang bisa menerima pembelajaran. Artinya apa? Ketika akal sehat, insya Allah belajar akan bisa, dan orang yang belajar pasti sehat akalnya.
Jemaah orang tua kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Mujadalah juga Allah nyatakan, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat, ya, yarfa'illahu alladhina amanu, orang-orang yang beriman, ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, di antara kita, di antara kalian, walladhina utul ilma darajat, dan orang-orang yang menuntut ilmu beberapa derajat. Artinya apa? Yang pertama yang Allah angkat itu orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman pasti punya pengetahuan. Dengan keimanannya, dengan pengetahuannya, maka tunduklah dia di hadapan Allah. Maka Allah dulukan kalimat berimannya. Kenapa? Ada orang yang berilmu tapi tidak beriman. Tapi ketika dia beriman, insya Allah dia berilmu. Karena jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tengok beberapa negara, di makmur lah kita katakan, negara-negara yang maju, kan begitu. Terkadang banyak yang tidak bertuhan, tapi negaranya maju karena keilmuan tidak ada hubungannya kepada kesuksesannya. Nah, tapi yang jelasnya orang-orang yang beriman pasti mempunyai ilmu. Dengan imannya, dengan ilmunya, maka dia tunduk di hadapan Allah. Ada orang semakin banyak ilmunya tapi tidak semakin tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan ilmunya yang salah, tapi ada yang salah dia pelajari. Karena konteksnya semakin berilmu seseorang itu seharusnya semakin tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin, orang tua kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang memuliakan orang yang berilmu, ya. Islam agama yang kita anut hari ini dan mudah-mudahan dianut oleh anak dan keturunan kita setelah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mempertahankan akidah, keyakinan anak ketika kita sudah wafat juga merupakan kewajiban. Maka tanamkan akidah yang baik, agama yang baik kepada anak dan keturunan kita. Jangan khawatir tentang kehidupan dunianya. Tuhan kita dan Tuhan dia nanti sama. Boleh untuk mempersiapkan kebutuhan anak, ya, ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan lupa tanamkan nilai-nilai agama yang baik. Kenapa demikian orang tua kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa yang kita usahakan, apa yang kita cari ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal semuanya. Apa yang dibawa? Amal perbuatan. Yang baik akan diproses oleh Allah Subhanahu wa taala, yang buruk akan juga diproses. Jabatan akan ditinggal oleh Allah, oleh manusia, oleh kita jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan setelah mati, pas sakit aja orang dah ancang-ancang. Ini cocok diganti, udah lama dia tak masuk, udah dia mau diganti orang, kan begitu. Apalagi kalau sudah mati. Jas yang kita banggakan hari ini, jangan jadi suatu kebanggaan. Sakit aja udah ditergi-tergi orang. Ya. Karena dalam konteksnya, apa yang kita pakai akan lapu, apa yang kita makan akan jadi kotoran. Tapi apa yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menjadi kekal. Saya punya uang 10.000 misalnya, aku makan 5.000, aku sedekahkan 5.000. 5.000 menjadi kotoran, 5.000 menjadi kekal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak cerita tentang nominalnya, tapi setidaknya mengeluarkan sesuatu yang kita miliki untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Jamaah orang tua kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengangkatnya orang-orang yang beriman, ya, ketika keimanan ada, dan Allah juga mengangkat orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya? Dengan kemuliaan, dengan kebahagiaan dunia. Artinya apa? Allah cukupkan rezekinya karena imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah orang tua kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam sangat memuliakan, sangat mengagungkan orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Bahkan jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, masyhur ulama mengatakan ayat yang pertama diterima oleh Nabi yakni adalah surah Al-Alaq. Apa bunyinya Ibu? Iqra. Iqra, bacalah, pelajarilah, pahamilah, renungilah, maklumilah. Artinya kita suruh membaca, kita suruh belajar. Ya, surah Al-Alaq. Karena
Al-alaq sama al-falaq dekat-dekat ibu. Anak-anak SD disuruh baca al-alaq, dibacanya qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Sama-sama alaq kan begitu, satu al-falaq, satu al-alaq. Kalau al-alaq iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Kalau al-falaq qul a'udzu birabbil falaq. Nah, itu aja ya. Sama-sama ada lak-laknya lah pokoknya. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat yang pertama sekali yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah surah Al-Alaq. Iqra, bacalah. Ya, di mana Nabi menerima ayat ini? Di Gua Hira. Ya. Gua Hira ini dia kecil ibu. Nama guanya Jabal Sur, ya, Bukit Sur. Di Mekah, siapa yang sudah melaksanakan ibadah haji dan umrah, ada Gua Sur besar itu. Gua Sur kalau di Mekah atau di Saudi itu, kalau gua itu kan dia batu semua. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya di Saudi itu ya Jabal Sur. Namanya Jabal Sur. Inilah pertama tempat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima ayat pertama. Iqra, bacalah ya Muhammad. Maka Nabi mengatakan Nabi tidak bacanya, ma'ana bi qari, aku tidak pandai baca wahai Jibril, lagi dikatakan seperti itu. Terus diajar oleh Jibril alaihissalam ya. Gua Sur besar, di dalamnya ada kecil gua ya, hanya cukup satu atau dua orang lah ke dalamnya, kan itu sedikit saja. Karena di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia berdakwah kepada umatnya, ketika dakwahnya tak didengar, Nabi bersembunyi, Nabi bertahanus ya untuk menenangkan diri. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Menunjukkan kepada kita keharusan seseorang itu untuk belajar ya, terutama ilmu-ilmu yang berkenaan dengan agama yang dia anut. Seperti kita Islam ya, belajar tentang agama Islam. Menuntut ilmu harus dilakukan sepanjang hidup, walau tidak selalu lewat bangku sekolah. Membaca buku adalah salah satu jalan untuk mendapatkan ilmu. Zaman modern seperti ini, ilmu sangat mudah untuk didapatkan. Ya, sebagaimana ya tahun era 2000-an, bahwa pendidikan tidak hanya sekedar didapatkan di bangku sekolah. Duduk mengaji seperti perwiritan, pada hakikatnya juga belajar, perkumpulan, diskusi-diskusi kecil ya, ini merupakan ya untuk mendapatkan suatu ilmuwan. Dan terlaranglah orang yang belajar ilmu tapi tujuannya untuk mendapat terutama gurunya. Ini yang kadang-kadang jadi belajar itu pada hakikatnya punya niat lillahi ta'ala. Yang pertama niatnya apa? Ya, jemaah dimuliakan Subhanahu wa taala, karena ilmu merupakan tuntunan kita sebagai umat Islam. Artinya apa? Merupakan syariat Islam. Yang kedua apa? Kenapa kita harus belajar? Yang melanjutkan dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita menyampaikan agama terhadap orang-orang di sekitar kita kalau kita tidak punya ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, menutupi kebodohan terhadap diri kita. Kepada Subhanahu wa taala. Jadi, ilmu yang kita pelajari bukan bertujuan untuk mendebatkan orang lain. Terlaranglah, terlaknatlah bagi seseorang ketika menuntut ilmu, terutama jika ia ingin mendebatkan utama gurunya. Meskipun setinggi apapun seseorang, dia tetap ta'zim kepada sang gurunya. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak sedikit ayat Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan wajibnya belajar. Bahkan kedudukan orang-orang yang sedang menuntut ilmu disamakan dengan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan orang yang menuntut ilmu sama dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menuntut ilmu ini kedudukannya, ya, persamaannya. Memang selain daripada menuntut ilmu juga ada keutamaan-keutamaan tersendiri seperti berbakti kepada orang tua. Kenapa disamakan dengan jihad fisabilillah? Karena apa? Tidak ada balasan bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala kecuali surga baginya. Nah, sama dengan menuntut ilmu.
Tidak ada balasannya. Bahkan ketika dia keluar dari rumahnya, tujuannya untuk mendapatkan ilmu. Dengan ilmunya dia menundukkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya dia wafat ketika itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sedang berjalan di jihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Surga menantinya. Tapi taklah sekarang kan begitu ibu. Jangan pula awak sampai ke rumah nanti tak bernyawa pula. Jemaah orang tua kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan suatu ungkapan yang luar biasa, tidak ada pula batasan dan tempat dan waktu dalam mencari ilmu. Bahkan ada ungkapan orang Arab begini menyebutkannya. Artinya apa? Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Utlubul ilma walau bisin. Ini saya katakan ini bukan hadis. Ini hanya kata-kata orang Arab. Kenapa? Dikala itu Cina sudah mempunyai kemajuan yang luar biasa. Tengoklah seperti hari ini orang tua kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa perkembangan di negara Cina kita katakan, ya, baik dalam industrinya, dalam perkebunannya, bahkan hampir ya setiap buah yang kita konsumsi itu banyak dari Cina. Kalau kita lihat teknologinya luar biasa. Maka hal yang baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata orang Arab ya ungkapannya ya, untuk mendapat kebaikan itu. Nah, jadi tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina ini bukan hadis. Ini hanya ungkapan orang Arab karena sudah nampak kemajuan di kala itu. Apalagi hari ini orang tua kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah orang tua kami dimuliakan Subhanahu wa taala. Islam juga mengajarkan menuntut ilmu itu dimulai sejak lahir hingga sampai ke liang lahat. Maksudnya apa? Kondisi bayi dalam ayunan ketika orang tuanya menyanyikan dengan kalimat-kalimat doa, sebenarnya itu pada hakikatnya mengajarkan ilmu. Janganlah senandung orang dulu, orang tua kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Dia ayun anak-anak dengan bacaan-bacaan solawat. Dia ayun anak-anak dengan syair-syair yang luar biasa. Secara tidak langsung kalamnya, ucapannya menjadi doa kepada anaknya. Dia baca selawat kepada anaknya ketika mengayunkan anaknya. Secara tidak langsung ini menjadi doa. Dalam ayunan, dalam buayan. Begitu sekarang tradisi itu sudah berubah kan begitu, diganti dengan teknologi. Mau berapa jam? 2 jam supaya bergerak terus, buat terus. Musiknya apa? Terserah. Ada yang ting-ting, ada yang apa dibuatnya pokoknya. Yang penting bergerak terus, anak tak menangis. Kalau orang dulu, ya luar biasa orang tua kami di Subhanahu wa taala, termasuk juga hari ini. Ada beberapa orang tua kita pada hari ini. Ya. Dari ayunan sampai ke liang lahat dalam kubur sekalipun. Bahkan disepakati oleh akidah al-sunnah wal jamaah ya, ketika seorang meninggal dunia disunahkan untuk mentalkinkan. Maksudnya apa? Mengajarkan kalimat-kalimat baik ya. Bahkan dalam ungkapan-ungkapan tersebut yang disampaikan oleh Bilal misalnya, ketika datang kepadamu sosok makhluk, jangan khawatir, jangan takut, karena mereka itu merupakan makhluknya Allah Subhanahu wa taala, sama denganmu. Apabila mereka mengatakan siapa Tuhanmu, maka jawablah Allah sebagai Tuhanku. Siapa nabimu? Katakanlah bahwa Muhammad adalah sebagai nabiku. Apa kiblatmu? Katakanlah bahwa Ka'bah adalah kiblati. Apa imammu? Katakanlah bahwa Al-Quran sebagai imam dan pedomanku. Siapakah saudaramu? Katakanlah orang Islam adalah saudara. Itu kita sampaikan. Memang dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika alam jasad dimasukkan ke dalam kubur, ruh kembali ditiup oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dikala itulah kita sadar kembali, oh ternyata aku telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita alami hari ini. Tapi tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Artinya orang tua kami dimulai Subhanahu wa taala dengan ucapan-ucapan tersebut mengajarkan kepada dirinya untuk meyakinkan, menjawab dari pertanyaan-pertanyaan mungkar dan nakir. Sampaikan begitulah dalam menuntut ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Saking pentinglah untuk belajar ilmu. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, kewajiban menuntut ilmu. Yang kedua, poin yang kedua, hukum menuntut ilmu. Ilmu seperti apa yang wajib dipelajari oleh umat Islam? Tentu saja bukan ilmu yang tidak bermanfaat bagi kehidupan dunia, apalagi kehidupan akhirat. Dan ilmu yang tidak wajib dipelajari, bahkan haram dan berdosa jika dipelajari. Untuk ilmu yang tidak bermanfaat, maka mempelajarinya memberikan konsekuensi yang pahala yang baik. Yang pertama, ada hukum menuntut ilmu itu fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Sekampung itu misalnya ada salah satu atau dua orang mempelajarinya, maka gugurlah kewajibannya.
Ya, apa salah satu contohnya seperti ilmu kedokteran, ya, ilmu perindustrian, ilmu falak, ilmu komunikasi, ilmu bahasa, ilmu komputer, ya, ilmu dan segala macamnya yang berhubungan dengan dunia. Ini fardu kifayah, tidak menjadi suatu kewajiban, tapi umat Islam harus mempelajarinya. Kenapa demikian orang tua kami dimuliakan Subhanahu wa taala? Karena Islam ini agama yang besar, agama yang luar biasa, bukan hanya sekedar mendalamkan ilmu tentang keagamaannya. Dan itulah disebut dengan fardu kifayah. Kemudian ada fardu ain. Fardu ain ini hukumnya sama dengan seorang laki-laki yang ketika sudah balik dan berakal untuk melakukan sholat Jumat. Ketika balik dan berakal dia wajib sholat Jumat. Sama dengan ini. Ya, menuntut ilmu itu ada sifatnya fardu ain. Hukum tersebut berlaku jika ilmu dimaksud tidak boleh ditinggalkan oleh umat Islam dalam segala situasi dan kondisi. Misalnya ilmu agama Islam, ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala, ilmu mutahharah, ilmu dalam salat, ya, ilmu dalam berpuasa. Nah, ini merupakan fardu ain. Apa maksudnya ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Ketika kita tidak tahu diri ini, maka kita tidak tahu siapa Tuhan kita. Tapi ketika kita tahu siapa diri ini, dari mana diri ini, harus apa yang dia lakukan, dan kemana akan aku pergi, maka dia tahulah siapa Tuhannya. Itu ilmu agama, ilmu taharah, ya, tentang bersuci. Bagaimana sholat ingin sempurna dan baik kalau tidak tahu tentang bersuci? Ini merupakan fardu ain. Maka di zaman-zaman dulu, bahkan hari ini kan ada istilahnya kita ngaji sore kan begitu, sekolah Arab namanya. Memang nampaknya sepele ilmu agama kan begitu, tapi setidaknya itu menanamkan konsep. Anak-anak hafal, kita ingat dulu niat sholat zuhur misalnya, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Itu kita baca secara bersama karena melatih untuk anak dalam belajar agama. Semua niat diajarkan semuanya. Niat berpuasa, ya, apa niat berpuasa ibu? Nawaitus sauma liqadin anadat fahsya Ramadan hadhihi sana lillahi ta'ala. Ilmu-ilmu seperti inilah merupakan fardu ain, ya. Artinya apa? Merupakan kewajiban bagi kita untuk menuntutnya. Ya. Jadi ada fardu kifayah, ada fardu ain. Fardu kifayah yang berhubungan dengan dunia tapi tidak menutup kemungkinan dengan ilmu-ilmu tersebut mendatangkan kebaikan-kebaikan untuk akhirat kita. Terlebih lagi fardu ain yang jelas ilmu tentang dalam agama Islam tentu mendatangkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Oke, jemaah dimulai Subhanahu wa taala, itu tentang hukum menuntut ilmu. Kemudian keutamaan orang menuntut ilmu. Pelajar atau orang sedang menuntut ilmu, jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan seorang guru dan orang yang sedang mengajarkan ilmunya memiliki keutamaan khusus. Mereka ini derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam satu ayat yang kita sampai tadi, ya, surah Al-Mujadalah ayat 11. Kemudian yang kedua, diberi pahala besar di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, penuntut ilmu adalah penuntut rahmat, dan penuntut ilmu adalah pilar Islam dan akan diberi pahalanya bersama para nabi. Ya, penuntut ilmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dunia seperti pilar Islam. Artinya apa? Menjadi lampu, menjadi penerang di kalangan di tengah masyarakat, memberi solusi dalam persoalan masyarakat. Karena apa? Ilmunya dibutuhkan di dunia, dia mendapat kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala, dihargai oleh manusia karena menjadi pilar, menjadi lampu di tengah masyarakat. Di akhirat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini disampaikan oleh Malik di sini, ya, mereka akan diberikan pahala bersama para nabi. Punya keutamaan yang luar biasa. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Dailami. Kemudian merupakan sedekah yang paling utama. Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah yang paling utama adalah jika seseorang muslim mempelajari ilmu dan mengajarkannya kepada saudaranya sesama muslim. Jadi belajar dan mengajarkan ilmu merupakan pahala yang utama.
Bahkan 3 kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika wafat seseorang maka selesailah amalnya. Tak lagi bisa dia sholat, tak lagi bisa dia berpuasa, tak lagi dia bisa melakukan kebaikan. Tapi ada 3 yang menjadi amal jariahnya. Wafat pun sekalipun dia, amal jariahnya tetap mengalir. Karena orang-orang yang cerdas, orang tua kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang memikirkan kehidupannya setelah kehidupan dunia. Dulu dalam berkait dikatakan ada seorang kakek menanam pohon di pinggir jalan di depan rumahnya. Berkata cucunya, "Kek, kok kakek tanamlah pohon di depan rumah itu? Udah mau mati lah kek." Maksudnya dengan usianya renta itu untuk apa lagi? Cari kerja lain, kenapa kek? Wahai cucuku, nanti engkau akan paham apa sebenarnya akan kulakukan. Ditanamnya pohon itu tak berapa lama kemudian dia pun meninggal. Ternyata dengan berlanjutnya bergantinya zaman, masa orang tua kami dimuliakan Subhanahu wa taala, pohon itu semakin besar. Dan ternyata orang tua kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak orang-orang sedang berada di jalan dalam keadaan yang panas, mereka berhenti di bawah pohon tersebut. Oh, baru terpikir sang cucu, oh ternyata kakek itu luar biasa. Meskipun dia wafat, dia memikirkan apa yang dia bawa. Artinya apa? Setiap orang yang singgah merasakan kenikmatan limpahan tersebut, dia mendapatkan amal jariah. Nah, sama dengan seorang cucu, "Nek, kok baca-baca Al-Quran terus, Nek?" Itu aja dibacanya, itu saja dibacanya, kan begitu. Jadi suatu ketika dibawanya anak cucunya ini ke pinggir laut, ke pinggir sungai, kita katakan, dia ambil keranjang, sangi lah kita katakan yang jorok. Tidak, kau timbangkan aja air itu, ditimbang bola balik tambah boleh. Begini aja Nek, tapi tak dapat airnya. Ditanya Nek, tadi ketika engkau mengambil keranjang itu dalam keadaan jorok atau bersih? Dalam keadaan jorok aja Nek. Sekarang sudah bersih. Begitu juga lah yang membaca setiap hari Al-Quran ini. Jadi memang terkadang orang tua kami dimulai Subhanahu wa taala, orang-orang yang mempunyai akal yang cerdas, dia bukan hanya sekedar mempersiapkan kehidupan semasa dunianya, dia juga mempersiapkan kehidupan setelah kematiannya. Kenapa? Setelah kematian ternyata mempunyai jarak waktu yang luar biasa lamanya. Nah, tapi yang jelas alam barzah ini bervariasi. Ada yang sebentar, ada yang lama luar biasa, ada yang ratusan tahun, tapi hanya seperti 1 atau 2 malam saja. Tapi ada yang baru 1 malam, tapi sudah selasa 100 tahun sesuai dengan amal ibadah yang dia lakukan. Nah, jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi belajar ilmu, mengajar ilmu merupakan sedekah yang paling utama. Kita ajarkan kepada orang, dia beramal dengan apa yang kita ajarkan. Sekalipun kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kubur kita mudah-mudahan tetap tersinari dengan amalan-amalan kita yang kita lakukan. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kemudian lebih utama dari seorang ahli ibadah, ternyata penuntut ilmu ya, ketika dia belajar ternyata lebih utama daripada seorang ahli ibadah. Dan setan sekalipun dia lebih takut ya seorang alim yang tidak berilmu daripada kurang begitu alimnya tapi dia berilmu. Satu ketika iblis hendak menggoda seorang laki-laki di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia ingin menggoda seorang laki-laki ingin melakukan ibadah sholat, tapi iblis tak masuk. Ditanya, kenapa kau tak masuk? Ya Muhammad, aku ingin menggoda laki-laki tersebut, tapi aku khawatir, aku takut ada orang alim. Maksudnya orang yang berilmu dan alim sedang tidur, tak jadi menggodanya. Artinya orang tua kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa orang yang berilmu tersebut jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada seorang ahli ibadah. Kenapa? Seseorang ketika ingin menjadi ahli ibadah, otomatis dia terlebih dahulu mendalami ilmu agamanya. Maka ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selesai melaksanakan Isra wal Mi'raj dengan Jibril Alaihissalam, seharusnya sholat subuh, sholat pertama dilakukan adalah sholat subuh. Tapi karena Jibril mengajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, alhasil apa? Pertama kali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat itu diawal dengan sholat zuhur. Nabi mempelajari ilmu itu terlebih dahulu. Nah, saking kan pentingnya ilmu jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Hadis tersebut ya dari Ali bin Thalib radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang alim yang dapat mengambil manfaat dari ilmunya lebih baik daripada 1000 orang ahli ibadah. Orang alim yang ya mengambil manfaat dari ilmunya. Artinya apa? Orang alim yang berilmu, yang mengambil manfaat dari ilmunya. Dia berilmu dan beramal, itu maksudnya. Karena apa? Berilmu tak beramal, marah Tuhan. Berilmu tapi tak beramal, marah Tuhan. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang alim ya yang mengambil manfaat dari ilmunya lebih utama daripada ahli ibadah. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kau katakan sementara kau tidak berbuat? Kabur maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Allah murka, Allah benci terhadap apa yang kau katakan, tapi kau tidak berbuat dengan apa yang kau katakan. Makanya keberhasilan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok pemimpin dunia, kita katakan ya, salah satu pemimpin yang berpengaruh di dunia. Kenapa? Sebelum Nabi menyuruh menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala yang akan dilakukan oleh umatnya, Nabi terlebih dahulu melaksanakan perintah tersebut. Jangan kita suruh anak sholat tapi kita tidak sholat. Jangan suruh anak berjilbab, kita tak berjilbab. Jangan suruh anak baca Al-Quran, kita tidak baca Al-Quran. Maka kesuksesan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum dia sampaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, dia terlebih dahulu melakukannya. Orang alim ya yang mengambil manfaat dari ilmunya jauh lebih utama daripada seorang ahli ibadah. Dan yang terakhir, orang tua kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat naungan malaikat pembawa rahmat dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Siapa yang berjalan dari rumahnya untuk mendapatkan suatu keilmuan, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Karena duduknya seseorang dalam halaqatuz zikri ya, dalam perkumpulan suatu ilmu, pada hakikatnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sedang berada di taman daripada taman surga. Kalau orang sudah biasa duduk di taman, suatu ketika dia akan masuk ke dalam taman tersebut, yakni surga Jannatul Na'im. Dan selama dia duduk dalam menuntut ilmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mendapat keampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas permintaan malaikat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bagi penuntut ilmu. Bukan hanya sekadar malaikat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hattal hitana fil bahri, sampai ikan di laut sekalipun memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bagi penuntut ilmu. Bagaimanakah ikan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangan tanyakan saya. Ya. Artinya apa? Begitulah saking mulianya orang yang sedang menuntut ilmu. Ketika dia menuntut ilmu, ketika itu Allah Subhanahu wa taala ingin muliakan dalam kehidupannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan kita menuntut ilmu, salah satu asbab dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala akan dosa-dosa kita. Belajar tidak ada batas waktunya. Kapan berhenti belajar? Kalau tak lagi bernapas. Ketika tidak bernapas, dia diajarkan dengan kalimat-kalimat yang baik yang untuk memudahkan dia dalam beberapa persoalan ketika berhadapan dengan malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan kajian singkat sederhana ini menjadi motivasi kepada kita semua untuk tetap mendapatkan ilmu. Dengan tujuan ilmu tersebut kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah merahmati dalam kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu aqwalana bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma ya Allah anzil rahmah wal maghfirah wal afiyah والصحة والنعمة والتوفيق والهداية والبركة علينا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم